Tunggu sini Syuk. Aduh, Syuk. Halo Slotters militan, kembali lagi bersama saya Uwong Tai Uwong. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul The Roundup yang bergenre action asal Korea Selatan. Film ini bercerita tentang seseorang detektif kepolisian yang berusaha menangkap seorang pelaku pembunuhan berantai dan sangat-sangat beradrenalin sekali untuk ditonton, di mana film ini dibintangi oleh mamang saya yaitu Ma Dong Suk dan serangkaian aktor, aktris papan atas lainnya yang tentunya bisa membuat jiwa dan bulu silit Anda terangkat, sehingga daripada adrenalin kita semua semakin lama semakin menumpuk dan berubah menjadi lemak jahat. Tanpa berlama-lama lagi, karena besok saya mau pergi ke Argentina untuk menghadiri khitanan anaknya Lionel Messi. Papa, burung papa, diam saja. Film dibuka dengan diperlihatkan situasi bahaya di mana banyak sekali kriminal asal Korea Selatan yang mulai kabur ke wilayah Asia Tenggara, mulai dari kriminal tempat judi ilegal, tukang transaksi narkoboy, tukang rampok, sampai si tukang nyolong celana dalam. Di sana para kriminal tidak segan-segan melancarkan aksi kejahatannya dengan cara menargetkan para wisatawan. Salah satu kasusnya terjadi pada seorang pemuda kaya raya yang apes ini bernama Choi Yong-ki. Kita sebut saja Choi, tidak jualan somai ataupun shawarma, yang hendak melakukan bisnis dengan sekelompok orang yang belum ia kenal secara pasti. Dan kelompok tersebut diketuai oleh Kang Hae Sang. Ini bebianguknya. Namun ketika Choi mulai masuk ke dalam mobil, ya, ternyata Kang Hae Sang sendiri merupakan seorang kriminal kelas kakap untuk mengincar uang dari si Choi tersebut, dan dia juga salah satu kriminal yang sudah kabur dari negara Korea Selatan. Scene lalu beralih ke Korea Selatan, di mana terlihat polisi yang sedang mencoba menghentikan aksi orang gila yang sedang menyandra warga wanita. Dan disinilah kita diperlihatkan kepada Ma Suk-do, kita panggil saja detektif Ma, datang dengan gagahnya dan langsung mencoba menyelinap dari belakang. Namun karena terlanjur ketahuan, detektif Ma mulai mendekati orang gila tersebut dengan santuy tapi tidak sambil minum kopi, lalu menyuruh ia meletakkan pisaunya, namun dia malah mencoba melawan. Pada saat sudah tertangkap, tangan detektif Ma pun malah digigit, dan disinilah pertama kali kita diperlihatkan bagaimana bogeman seorang detektif Ma yang sungguh-sungguh keras seperti dihantam dengan gas LPG 5 kilo. Detektif Ma pun langsung membogem mukanya dan ya, aksi dari detektif Ma tersebut kini masuk ke koran, dan berita tersebut seolah memprem detektif Ma sebagai tindakan penindasan oleh polisi, hingga orang gila tersebut dirawat di rumah sakit selama 12 minggu akibat pukulan betonnya itu. Tak lama kemudian datanglah Kapten John yang tiba-tiba menyuruh detektif Ma ke Vietnam untuk menemui seorang kriminal asal Korea Selatan yang bernama Yoo Jung Hoon. Menurut keterangan Yoo Jung Hoon telah menyerahkan diri pada polisi karena kasus pencurian emas dan perak. Detektif Ma pun bingung sekaligus heran kenapa orang itu mau menyerahkan diri begitu saja. 베트남이나 좀 갔다 와. 베트남 생겼네? 누구랑 가? 형님. Kapten John pun akhirnya memutuskan pergi ke Vietnam bersama dengan detektif Ma, dan sesampai mereka tiba di bandara Ho Chi Minh, Vietnam, mereka diperiksa terlebih dahulu sebelum ia masuk ke dalam negaranya. Di sini, detektif Ma mencoba berbicara bahasa Inggris dengan petugas bandara, namun detektif Ma tidak bisa berbahasa Inggris dengan benar, sehingga Hello? Yeah, please. Out, okay? Out.
일단 앉자. Tak lama kemudian datanglah Park Chang-soo yang merupakan petugas polisi di konsulat jenderal Korea yang memang khusus melayani polisi yang datang dari Korea. 나 식사부터 하실까요? Mereka bertiga pun lalu pergi untuk makan bareng di restoran angkringan pinggir jalan. Lalu detektif Ma melihat orang di sekitarnya yang kemungkinan sedang bertransaksi narkoboy merupakan gangster asal Korea. Dan ya, memang ada banyak sekali para kriminal dan gangster dari Korea yang berkeliaran di negara Vietnam ini. 뭘 대마야 아니야. Scene lalu beralih ke kantor konsulat jenderal Korea di mana Kapten John sedikit mengeluh karena gerah dengan ruangan yang tanpa AC. Detektif Ma di sini melihat ada banyak sekali pengunjung dari Korea Selatan yang hilang dan menurut Chang-soo ternyata ada lebih dari 30.000 pengunjung yang datang ke negara ini setiap bulannya dan pastinya ada banyak kasus korban yang hilang dengan motif penjahat tersebut adalah tentang uang. Singkat cerita, detektif Ma dan Kapten John lalu dipertemukan dengan Yoo Jun-hoon. Ini buah pamoyange karena kasus penyerahan diri seperti ini sangat jarang-jarang, kebalik sangat-sangat jarang terjadi. Awalnya, detektif Ma mencoba meninterogasi Jong-hoon dengan cara yang sopan, namun karena jawabannya yang masih aja karena hati nurani, si detektif Ma pun memutuskan untuk menginterogasi dengan caranya sendiri. 야, 이거 줘봐. 양심. Kemudian ia mengatakan kalau ia menyerahkan diri karena si Jang-do, namun karena si Jung-hoon tidak memberitahu informasi yang jelas, akhirnya detektif Ma pun menaruh kupingnya di meja. Lalu setelah menginterogasi Yoo Jung-hoon, detektif Ma dan Kapten John segera bergegas untuk menemui seseorang yang bernama Jang-do tersebut yang sudah diberitahu oleh si Yoo Jung-hoon. Namun ketika sudah sampai di kediamannya, ternyata Jang-do sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Detektif Ma pun merasa curiga dengan motif apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mereka berdua kembali menemui Jong-hoon dan memaksanya untuk mengatakan alasan apa yang sebenarnya ia menyerahkan diri pada polisi. Namun karena masih dengan pembicaraannya yang ngalor ngidur tidak jelas alias tidak ingin memberitahu, detektif Ma pun mencoba membebaskan Jong-hoon dan membiarkan dia pergi. Namun anehnya, si Jung-hoon malah tidak mau dibebasin dan ia ingin tetap menyerahkan diri saja. Dan ya, akhirnya dia mau cerita. Jadi sebelumnya Yoo Jung-hoon sudah bekerja sama dengan seorang kriminal bernama Kang Hae-sang untuk menculik anak orang kaya yaitu Choi Yong-ki dan merampok uangnya yang sudah saya jelaskan di awal scene tadi. Namun di pertengahan jalan terjadi percekcokan di antara mereka karena ketidakadilan dalam pembagian hasil uang rampokannya, di mana mereka bertiga yaitu Jang-do, Gi-baek, dan Jong-hoon hanya mendapatkan 50.000 dolar Korea, sedangkan Kang Hae-sang dan rekannya mengambil lebih yang membuat Choi berhasil keluar dari mobil. Setelah kejar-kejaran terjadi, akhirnya Choi tertangkap dan ia sempat memberitahu kode penyimpanan uang di kamar hotelnya itu dan rela bakal ngasih uang 100 sampai 200 juta dolar ke masing-masing mereka asalkan dirinya bisa dibebaskan. 하나 좋아, 최 사장아. Namun tak lama kemudian datanglah the Lord of the Lord, the King of the Shaitan, yaitu si Kang Hae-sang yang tidak puguh-puguh langsung membacok Choi hingga tak berdaya. Hal ini sempat membuat Gi-baek yang masih mempunyai hati nur aini serta rajin amin-aminan kesal terhadap Kang Hae-sang karena ngapain coba dibunuh kalau emang dia sudah kasih tahu lokasi uangnya. Toh kalau dia ditangkap hidup-hidup mereka masih bisa memanfaatkannya. Toh uang 200 juta dolar itu bagi saya sangat-sangatlah banyak. Kalau buat naik mamang goes odong-odong di kampung bisa pengkor kaki mamangnya. Tapi apalah daya, orang yang serakah tak bisa puas dengan apa yang dimilikinya, bahkan melakukan hal tercela untuk memuaskan keinginannya. Namun di tengah-tengah perbacotan, lagi dan lagi rekan Kang Hae-sang langsung menggorok Gi-baek dari belakang. Set. 대가리 하나 줄어서 좋지.
Kang Haesang lalu menyuruh Jang Do dan juga Jung Hoon untuk mengubur mayat mereka berdua. Setelah kejadian itu pun, Jung Hoon dan Jang Do mencoba melarikan diri, namun beberapa saat kemudian Kang Haesang ternyata mengirim anak buahnya untuk membunuh Jang Do dan juga bakal membunuh Jung Hoon. Dan ya, itulah alasan kenapa Jung Hoon mau menyerahkan diri kepada polisi, karena dia takut akan dibunuh oleh Kang Haesang. 이래야지, 씨. 너 그래서 Setelah mendengar cerita dari Jung Hoon, Detektif Ma dan Kapten John yang dijadwalkan untuk kembali ke Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk membatalkan kepulangan mereka demi bisa menyelidiki kasus Kang lebih dalam. Detektif Ma juga meminta rekannya yang ada di Korea Selatan untuk mencari tahu informasi lainnya tentang Choi. 해상 최용이요. 네, 그 다른 쪽 Keesokan harinya, Detektif Ma dan Kapten John pergi ke lokasi markas yang sudah diberitahukan oleh Jung Hoon. Setelah menggali di halaman markas Kang, Detektif Ma dan yang lainnya pun berhasil menemukan mayat Choi dan mayat Gi-baek. Kesal karena korban Kang semakin bertambah, Detektif Ma pun berusaha mencari keberadaan Kang. Dapat dilihat, Kapten John dan anggota konsulat sebenarnya tidak setuju jika Detektif Ma ingin terus menyelidiki tentang Kang. Karena sekarang mereka sedang berada di Vietnam, jadi anggota konsulat menyarankan agar menyerahkan kasus itu pada polisi setempat. Namun Detektif Ma tetap bersikeras kalau ia tidak akan kembali ke Korea Selatan sebelum menemukan Kang Haesang. Setelah diusir oleh polisi setempat, Detektif Ma dan Kapten John langsung bergegas ke tempat lokasi judi ilegal yang menurut salah satu temannya yang sudah lama di Vietnam, pemilik tempat perjudian itu pun mengetahui lokasi Kang Haesang saat ini. Sesampai di tempat perjudian tersebut, Detektif Ma melihat banyak sekali preman yang menatapnya dengan sangat sinis. Sempat ada salah satu dari mereka mencoba menghalangi Detektif Ma dengan muka yang sangat ngenges ataupun pepelontongan sekali, kayak Oko yang pernah malak duit 500 perak saya waktu SD. Namun karena Detektif Ma tidak suka basa-basi, 까불고 있어. ya, yang ia cari akhirnya muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. Bukannya takut, Detektif Ma malah tetap santai dan langsung merebut pistol itu dalam sekejap. Karena ketakutan, si pemilik tempat perjudian itu pun akhirnya mengatakan di mana alamat Kang Haesang saat ini. 너 지금부터 똑바로 얘기 안 하면 뒤지는 거야, 알았어? 한국에서 온 선수들이란 거 말곤 모릅니다, 진짜. Di tengah perjalanan menuju lokasi Kang Haesang, Detektif Ma mendapatkan informasi dari rekannya yang ada di Korea kalau Choi adalah anak seorang pemilik perusahaan ternama yang ada di Korea Selatan, yaitu dengan ayahnya yang bernama Choi Chun-baek. Namun anehnya sampai saat ini pihak kepolisian Korea Selatan mengaku belum menerima laporan apapun dari pihak Choi Chun-baek. Hal ini pun membuat Detektif Ma curiga kalau Choi Chun-baek mungkin saja mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuh Kang Haesang demi bisa membalaskan kematian putranya. 죽이려고 선수들 보낸 거네. Ya, sesuai dugaan Detektif Ma, beberapa pembunuh bayaran akhirnya sampai di kediamannya Kang Haesang untuk mengambil kembali uang hasil rampokannya dan juga untuk membunuh Kang Haesang karena sudah membunuh anaknya yaitu si Choi. 일단 돈부터 보내죠. Ketika Kang Haesang kembali ke tempat kediamannya, pembunuh bayaran ini pun sudah siap siaga untuk membunuh Kang Haesang. Dan ya, tentu saja terjadi pergaplokan, pergelutan, adu carok, bukan main ludo. Meski jumlah pembunuh bayaran itu sangatlah banyak, namun Kang Haesang dan rekannya ternyata masih bisa bertahan melawan mereka dengan sebuah parang andalannya. Kang Haesang dan rekannya berhasil membunuh pembunuh bayaran tersebut. 누가 보냈어? 최춘배.
Ternyata sebelum baku hantam terjadi ada salah satu pembunuh bayaran suruhan Choi Chun Baek yang sudah berhasil mengambil uang rampokan dari si Choi tersebut. Sehingga hal itu membuat Kang Hae Sang sangat-sangat marah. Ia pun menelpon Choi Chun Baek mengancam akan segera pergi ke Korea Selatan untuk merebut kembali uangnya dan membalas dendam. 다시 보내. 아니면 내가 한국 갑니다. Beberapa saat kemudian Detektif Ma dan Kapten John sampai di tempat kediamannya Kang Hae Sang dan melihat banyak sekali mayat hasil pergaplokan yang tadi itu. Pada saat sedang menginvestigasi tempatnya, disinilah Kang langsung membacok Kapten John dan ya, Detektif Ma pun langsung bergegas menolong Kapten John. Namun tiba-tiba Detektif Ma malah dikeroyok oleh Kang Hae Sang dan rekannya. Kang Hae Sang pun berhasil kabur namun tidak dengan rekannya karena alangkah apesnya si rekannya Kang Hae Sang ini yang harus mendapatkan bogeman dari Mamang Kula, yaitu Detektif Ma. Kapten John kini harus dirawat di rumah sakit yang merengek kesakitan sambil mengatakan kalau ia pengen balas dendam kepada si Kang Hae Sang. Lalu Detektif Ma menuju ke ruang perawatan si rekannya Kang Hae Sang untuk menginterogasinya. 야, 강혜상이 어디 있어? 강혜상이 어디 있는지 얘기하면. Ternyata di luar ruangan sudah banyak polisi Vietnam yang akan mendeportasi Kapten John dan juga Detektif Ma ke negara asalnya. Akan tetapi Detektif Ma datang dengan tampang yang seperti sudah mendapatkan informasi. Ia dengan semangat menyetujui deportasi tersebut dan segera kembali ke Korea Selatan. Kemudian Detektif Ma berbisik-bisik memberitahu Kapten John yang belum paham apapun kalau Kang Hae Sang saat ini pergi ke Korea Selatan untuk mengincar Choi Chun Baek. Setelah sampai di bandara Korea, mereka berdua pun dijemput oleh salah satu rekan polisinya yaitu Dong Yun. Kemudian Detektif Ma dan Dong Yun pergi menuju ke sebuah tempat untuk menemui seseorang yang bernama Jang Isu. Kita panggil saja Jang, tidak pakai krik, yang dulunya merupakan seorang bos gangster. Kedatangan Detektif Ma di sini hanya sekedar untuk menanyakan jadwal rute kapal penyelundupan dari Cina ke Korea Selatan karena dia pasti tahu jadwal kapan dan informasi tersebut. 이들한테 돈 받고 일자리 주는 게 그게 합법이가. Namun seperti preman konvensional pada umumnya, muka yang nyeleneh, gaya yang ngenges, dan penjelasannya yang berbelit-belit seperti tidak mau memberitahunya. Ya, karena Detektif Ma yang tidak suka basa-basi pun langsung meremas kedua endok puyuh milik si Jang. Akhirnya Jang mau mengatakan dari informannya yang bernama Mata Satu bahwa pagi ini terdapat kapal yang mencurigakan telah tiba di pelabuhan Gongping. Kemudian Dong Yun pun segera melapor kepada rekan polisinya yang ada di kantor untuk pergi ke pelabuhan Gongping dan meminta semua video kamera pengawas. Namun ketika Detektif Ma dan Dong Yun hendak keluar, 개새끼네 진짜. 불렀냐? 아닙니다. setelah menginvestigasi CCTV di area pelabuhan Gongping, mereka menemukan satu CCTV di mana terlihat Kang Hae Sang yang sedang mencuri mobil. Di tempat lainnya juga terlihat dua orang kriminal yang berasal dari negara Filipina yang sebenarnya dari Korea yang bernama Chang Gi-chul dan Chong, kita sebut saja Upin dan Ipin, yang baru saja memasuki wilayah Korea. Scene lalu beralih ke Detektif Ma dan Kapten John yang menemui Kepala Departemen Kepolisian Korea Selatan, di mana Kepala Departemen itu pun kesal dan marah-marah karena mereka berdua sudah melakukan penyelidikan semena-mena di negara Vietnam kemarin. Namun setelah mendengar penjelasan yang sangat jelas dari mereka, akhirnya Kepala Polisi pun memberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan urusannya. 일주일 안에 결판돼. 일주일. Sebelum melanjutkan penyelidikan, Detektif Ma dan para polisi pun pergi menghadiri pemakaman Choi alias ngelayat. Namun tidak ada bendera kuning di sekitar tempat layatannya dan mengucapkan bela sungkawi kepada ibunya Choi sekaligus istri dari Choi Chun Baek yang bernama Kim In Suk. Kita panggil saja Siti agar lebih mudah menyebutnya. Acara pemakaman yang seharusnya berjalan dengan khidmat kini tiba-tiba menjadi horor ketika Kang Ujug-Ujug sudah ada di tengah bersamaan dengan Choi Chun Baek dan bodyguardnya. Lalu tiba-tiba 지금 내려가. 하나도 안 닮은 것 같은데. 강혜성입니다. 내가 한국 온다고 했지.
내 돈 어디 있어? Sedangkan Upin Ipin bersaudara ini menghajar orang suruhannya Choi Chun Bek, kini terungkap sudah bahwa Upin Ipin bersaudara ini bekerja sama dengan Kang Hae Sang untuk mendapatkan uang tersebut. 好好打仗，我们要把仗。个人 Beralih kepada salah satu polisi yang melihat Choi Chun Bek diculik melalui CCTV-nya dan segera bergegas untuk mengejarnya, akan tetapi polisi tersebut tidak bisa mengejarnya sehingga polisi tersebut ngos-ngosan akibat mengejar penculik tersebut. Dan ya, akhirnya Kang Hae Sang berhasil menculik Chun Bek lalu menyandranya dan memotong jempol tangannya. Ia juga sambil mengancam istrinya kalau Chun Bek ingin selamat maka Siti harus mengirim uang 2 miliar dolar besok. Karena sudah tidak ada cara lain untuk menangkap Kang Hae Sang, Siti akhirnya bersedia bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dengan mensadap percakapan telepon antara Siti dan juga Kang Hae Sang yang berkedok pengiriman uang dari Siti tersebut, awalnya Kang Hae Sang memberikan nomor rekening asing miliknya untuk supaya uangnya ditransfer, namun hal tersebut dibantah oleh Siti karena hal tersebut tidak adanya kepastian dia bakal melepaskan Chun Bek. 번호 찍어서 보내드릴게요. 너 바보니? 뭐? 죽였어. 내 남편 죽일지 살릴지 알 수 없는데. Siti lalu membuat keputusan bahwa dia bakal mengirim uangnya secara cash atau langsung supaya dia bisa tahu bahwa suaminya itu bisa kembali. Karena alasannya Kang Hae Sang pun menyetujuinya. Namun jika Siti mencoba untuk macam-macam seperti meletakkan alat pelacak atau membawa polisi atau membawa anggota Avenger atau apapun, maka ia tak segan-segan bakal langsung membunuh suaminya beserta dengan dirinya juga. 자, 추적 장치 심거나 이상한 장난치면 바로 죽이고 집으로 찾아갑니다. Mereka pun setuju dan bakal bertemu di jalan pertigaan Sedayu arah Pontang jam 1 siang dan harus datang sendiri lagi dan lagi. Hal tersebut kembali dibantah oleh Siti bahwa dirinya tidak bisa menyetir dan Kang pun lalu sepakat bahwa dia harus diantar oleh satu sopirnya saja. 나 운전을 못해. 운전사 한 사람은 있어. 이 집안은 똑같네. Mereka berdua pun masih berpikir siapa kira-kira yang bakal bisa dijadikan supir buat Siti besok. Dan tahukah kalian yang bakal jadi supirnya? Ya, orang yang pernah diremas endok puyuhnya sama si detektif mah, yaitu Jang Isu. 눈 감고 딱 3개월만 살면 돼. Detektif Ma pun kesal karena teleponnya tidak diangkat dan ketika melihat ke arah dua perempuan itu, Detektif Ma sempat bingung dan setelah tahu bahwa mereka akan ditipu, Detektif Ma lalu menyuruh kedua perempuan itu untuk pergi. 집에 가세요. 얼른 가세요. 얼른. 얘들 불법 운전 좀 해야 돼. 따라와. 빨리 와. 일로 와. Kang Hae Sang lalu menelepon Kapten Mata 1 untuk memboking kapal penginapan ke negara Cina. Nah, Kang juga membuat rencana dalam proses pengiriman uang oleh Siti tersebut karena untuk antisipasi kalau ada orang di belakang yang mengikutinya. 맞지? Disinilah Jang menyamar menjadi sopir pribadinya Siti dalam mengantarkan uangnya, sementara Upin dan Ipin bersaudara membuntuti dari belakang tanpa sepengetahuan mereka. 일단부터. Dan Jang kini sempat melirik ke arah koper yang penuh dengan uang tersebut. Siti juga mengira kalau supirnya itu adalah detektif kepolisian. 형사님. Ya, disinilah formasi mata-mata detektif pun dimulai, di mana Honsun mengendarai truk warna putih merah, Song Hun mengendarai sedan biru, sedangkan detektif Dong Yu pergi ke area pabrik untuk mencari Choi Chun Bek. Sementara detektif Ma dan Kapten John mengkomandoi aksi mata-mata tersebut. 다들 스탠바이. 홍서가 주변 차들 잘 봐. 야, 최대한 빨리 최춘백 찾아야 돼. 예, 알겠습니다, 형님. Pada saat di lampu merah, Hong Suk melihat ke arah mobil sedan yang berwarna putih tersebut, di mana dikonfirmasi terdapat Upin bersaudara. Kang Hae Sang lalu menyuruh Siti untuk putar balik dan... 넌 어디야? 일단 유턴. 뭐? 이 새끼 유턴한다. 야 뭐야 왜 유턴을 해? 붙인다.
야, 이 새끼. Kang Haesang lalu menyuruh Siti untuk putar balik yang kedua kalinya untuk memastikan tidak ada mobil yang membuntuti juga. Sementara di tempat lain, detektif Dong Gyu berhasil menemukan Choi Chun Baek. Namun seketika 최준백 씨. 일로 봅시다. 일로 봅시다. 괜찮아요? 예? 아이씨, 이거 진짜. ya, ia ditusuk oleh Kang Haesang dan langsung ngegoler karena ada beberapa polisi yang akan membantu dan mendekatinya. Kang Haesang pun langsung kabur dan segera naik mobil. Setelah dapat laporan bahwa Choi Chun Baek sudah diamankan oleh polisi, lalu detektif Ma menyuruh Jang untuk tetap diam dalam jalurnya sampai mendapat perintah selanjutnya. Namun di sini Upin bersaudara mencegat mobilnya Jang. Terjadi kejar-kejaran sampai mereka berdua tiba di parkiran mall. Sehingga karena shock, kaget, dan takut, mereka mencoba kabur dari kejaran Upin bersaudara itu. Siti kini masuk ke dalam mall, kemudian Jang membawa kopernya masuk kembali ke dalam mobil dan salah satu Upin bersaudara mengejar Siti, sedangkan detektif Ma juga langsung masuk ke dalam mall bersama dengan rekannya untuk mencari Siti. Sementara ada polisi lainnya yang melihat bahwa salah satu Upin bersaudara tersebut terseret oleh mobilnya Jang sehingga terjadinya baku hantam di area parkiran mall tersebut. 새끼 5분 차례다. 움직이지 마. 야이 새끼야! 야 잡아! 안 나? Ipin yang satunya mengejar Siti masuk ke dalam mall sampai ia tertangkap dan memaksa Siti untuk segera memberitahu di mana uangnya sambil menodongkan pisau kepada Siti yang akan membunuhnya. Akan tetapi kericuhan tersebut membuat manusia satu bogemen pun datang dan 이거 나가세요 빨리. di sisi lain Jang di sini terlihat senang karena akhirnya bisa menghindar dari kejaran mereka. Namun tiba-tiba ya, Jang akhirnya berhasil kabur dari kejaran Kang Haesang. Namun karena emosi Kang Haesang yang sangat-sangat berat seperti you can burn up our most and our home and our school but our speed will never die, yang artinya perasaan emosi tersebut tidak bisa dirasakan oleh kaum seperti kita yang tidak mempunyai jiwa-jiwa psikopat seperti Kang Haesang. Kang Haesang pun auto menusuk kedua polisi yang mencoba menghentikannya tersebut sampai ngegoler. Tak lama kemudian Kang Haesang melihat berita kalau Jang berhasil membawa kabur uangnya dan sedang menuju ke pelabuhan untuk kabur ke Cina menurut keterangan polisi yang ada di stasiun televisi. Dan ya, Kang pun langsung segera bergegas ke tempat tersebut. Ketika Jang sudah berada di tempat pelabuhan dan sedang bertransaksi tiket di sana, datanglah Kang Haesang untuk merebut kembali uangnya. Sempat terjadi adu muka yang ngenges dan gaya yang pepelontongan alias selengehan seperti preman konvensional pada umumnya. Pada akhirnya Jang malah jadi jiper dan membiarkan kopernya diambil begitu saja. 내 하울빈의 장첸이야 이 개새끼야. 이리 오라 이 개새끼. 야, 잠깐 오지 말라고 이 개새끼야. 너 이 개새끼 운전. Jang kemudian melihat Kang Haesang yang sedang naik bus lalu menelpon detektif Ma dan memberitahukan posisi Kang Haesang saat ini. Ketika di perjalanan, busnya pun lalu dihadang oleh detektif Ma. Disinilah detektif Ma kembali berhadapan dengan Kang Haesang. Namun sebelum terjadi aksi perbaku hantaman, detektif Ma menurunkan penumpang terlebih dahulu. Dan ya, inilah aksi yang kita tunggu-tunggu. Disinilah pertarungan, perduelan, pertunjukan yang bisa membangkitkan adrenalin kita semua dimulai.
너 그냥 좀 맞아야 돼. 알았어, 일어나 임마. Setelah Kang Haesang terpojok, masih saja sempat-sempatnya berbicara dengan mengancam bahwa Kang Haesang akan membunuh dirinya serta keluarganya. Kesal karena perbacotannya itu, Detektif Ma langsung membogem mukanya dan 넌 내가 꼭 죽인다. 내 가족까지 나가. Nah, disinilah plot twistnya. Ternyata Detektif Ma sudah bersekongkol dengan Jang, yaitu dengan cara menyuruh Jang untuk pergi ke pelabuhan dan memesan kapal untuk pergi ke Cina agar bisa ditayangkan di berita televisi untuk supaya nantinya berita tersebut bisa dilihat pula oleh Kang Haesang sehingga bisa memancing Kang Haesang ke pelabuhan tersebut. Dan itulah kenapa Jang dengan polosnya memberikan kopernya itu kepada Kang Haesang. Tamat, yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah jadi Kang Haesang, jadilah Kaesang Pangarep, putra bungsu dari Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun sempat berjualan martabak markobar dan mempunyai privilege yang sangat baik, tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulyani, ulama Libanon tahun 1930-an, salah satu karyanya yaitu pada kitab Izotun Nasihin yang berbunyi, Laisal fata mayaqulu kana abi walakinnal fata mayaqulu ha anadha. Bukan dikatakan seorang pemuda jika bicaranya membanggakan kehebatan orang tuanya, tapi yang dikatakan dengan seorang pemuda yang bicara ini adalah aku. Saya Wong selaku Ketua Umum Wong Tai Wong TV cabang Pekandangan mengucapkan terima kasih kepada penonton Wati. Goodbye, madep, karep, mantep.